Saudara mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Irjen Verdi Sambo resmi mengajukan banding atas putusan Komisi Kode Etik Polri yang memberhentikannya dengan tidak hormat. Banding menjadi upaya perlawanan terakhir Sambo setelah surat pengunduran dirinya yang dibuatnya ditolak Kapolri. Verdi Sambo resmi ajukan banding. Upaya banding dilakukan atas putusan Komisi Kode Etik Polri yang diputus pada Kamis 25 Agustus 2022 dini hari lalu. Pengajuan banding dilakukan oleh pendamping Sambo dari Divisi Hukum Polri. Meski telah mengajukan banding, Sambo masih menyusun memori banding sampai batas waktu maksimal yang ditentukan, yakni 21 hari. Pengajuan banding ini menjadi upaya terakhir Sambo setelah surat pengunduran dirinya yang disampaikan 1 hari sebelum sidang kode etik digelar ditolak Kapolri. Kapolri menegaskan Sambo harus mengikuti aturan yang berlaku. Permasalahan yang timbul saat ini harus diselesaikan melalui sidang etik yang digelar Komite Kode Etik Polri. Ya tentunya kan ada aturannya dan kemudian kan memang kita melihat bahwa ini semua harus diselesaikan di proses sidang KKIP dan kemarin sudah kita dengar bahwa putusan dari sidang kan tidak. Penolakan Kapolri atas surat Sambo dinilai penasihat ahli Kapolri bidang hukum Hairul Huda sudah memenuhi ketentuan. Hairul menyebut banding adalah hak Sambo, tetapi pengunduran diri Sambo dinilai tidak memenuhi syarat. Ya kalau banding adalah hak dari Pak FS, tapi kalau untuk mengundurkan diri tidak memenuhi syarat. Memang di dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, terperiksa yang diduga melanggar kode etik itu dapat mengundurkan diri. Karena satu syaratnya adalah tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Jadi Pak Sambo mengundurkan diri itu adalah haknya, tetapi tidak memenuhi syarat untuk kemudian yang bersangkutan diterima pengunduran dirinya. Oleh karena itu kalau Pak Kapolri menyatakan menolak pengunduran diri itu sesuai ketentuan. Karena memang tidak memenuhi syarat. Bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun terlebih tidak bisa mengundurkan diri. Tidak memenuhi syarat untuk bisa mengundurkan diri, tetapi akan terus diproses melalui sidang Komisi Kode Etik yang sudah kita saksikan bahwa putusan akhirnya adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara itu, sejumlah pihak menilai upaya banding dilakukan Sambo untuk mempertahankan uang pensiunnya. Lantas, berapa sebenarnya uang pensiun yang bisa didapatkan Sambo jika Kapolri menerima pengunduran dirinya? Uang pensiunan anggota Polri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakauri atau duda, tunjangan anak yatim atau piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam peraturan ini tertulis, anggota Polri dengan jabatan terakhir sebagai salah satu perwira tinggi, termasuk Irjen, berhak mendapatkan pensiun berkisar Rp1.643.500 hingga Rp4.448.100. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia, saat masih menjabat sebagai polisi aktif, Sambo menerima pemasukan hingga Rp3.461.500. Pemasukan ini terdiri dari gaji pokok berkisar antara Rp3.393.400 hingga Rp5.576.500. Angka ini masih ditambah tunjangan kinerja atau tukin sebesar Rp29.085.000 per bulan. Kini, upaya banding tengah berproses. Jika Komite Kode Etik Banding menguatkan putusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH majelis sebelumnya, maka Sambo akan kehilangan gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat. Di sisi lain,
harapan tersemat pada Kapolri untuk tetap konsisten pada komitmennya menindak tegas semua pelaku dalam perkara ini dan menyerahkan penuntasan perkara ini pada aturan hukum yang berlaku. Tim Liputan, Kompas TV. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat Pak Kapolri Mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo telah resmi mengajukan banding. Lantas bagaimana mekanisme banding yang akan dilakukan? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang saat ini berada di gedung Bareskrim Polri. Gracia, setelah Majelis Komite Kode Etik memutuskan Verdi Sambo dengan pemberhentian tidak hormat, Verdi Sambo kini telah resmi mengajukan banding. Lalu seperti apa mekanismenya di Komisi Etik Polri sendiri? Ya, baik Juno dan juga saudara, kalau disebutkan dalam pasal 71 ayat 1 disebutkan Kapolri akan membentuk tim sidang banding atau biasa disebut Komisi Kode Etik Polri Banding, di mana pembentukan tim KKEP banding ini adalah paling lama 30 hari kerja sejak mereka menerima pengajuan ataupun permohonan banding dari Irjen Verdi Sambo. Nah, kemudian bagaimana susunan organisasinya? Ini meliputi ketua, wakil ketua, dan juga anggota, di mana karena Irjen Verdi Sambo merupakan perwira tinggi Polri, maka ketua dari tim sidang ini adalah Wakapolri, kemudian wakil ketuanya adalah Kepala Divisi Hukum Polri, sedangkan untuk anggotanya merupakan perwira tinggi Polri. Nah, kemudian apa saja yang diperiksa dalam sidang banding ini, saudara? Yang diperiksa adalah dua hal. Yang pertama adalah berkas banding dan juga memori banding, di mana ini tidak melibatkan pemeriksaan saksi, ahli, bahkan pemohon banding, yaitu Irjen Verdi Sambo. Begitu juga pada di ruang sidang banding ini juga tidak menghadirkan saksi, ahli, dan juga pemohon banding. Yang dimaksud adalah Irjen Verdi Sambo. Nah, kemudian bagaimana mekanisme dalam ruang sidang nanti? Nah, nanti tim Komisi Kode Etik Polri dalam sidang banding ini akan memeriksa dan meneliti semua berkas banding, termasuk dari pendahuluan, kemudian nota pembelaan, serta persangkaan, dan juga hasil putusan dalam sidang Kode Etik Polri yang dilakukan pada Kamis pekan lalu. Nah, kemudian setelah memeriksa dan meneliti semua berkas banding ini, tahapan selanjutnya adalah melakukan penyusunan dan juga pertimbangan hukum terkait apa hasil dari putusan banding yang diajukan oleh Irjen Verdi Sambo. Juno. Gracia, jika di sidang etik sebelumnya salah satu putusan yang diambil adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat kepada Verdi Sambo. Lalu apa saja kemungkinan putusan yang bisa diambil oleh Komisi Etik Banding nantinya? Nah, Juno dan juga saudara, kalau dalam pasal 80 ayat 2 disebutkan dalam sidang banding nanti, ketua dari tim sidang banding ini hanya membacakan dua hal, yaitu menolak atau menerima permohonan banding. Kalau tim dari sidang banding ini menolak permohonan banding yang diajukan oleh Irjen Verdi Sambo, berarti mereka menyetujui atas hasil putusan dari sidang kode etik yang dilakukan pada Kamis pekan lalu, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Maka ini yang memberatkan sanksinya, saudara. Nah, kalau misalnya dari tim ini menerima permohonan banding dari Irjen Verdi Sambo, maka secara otomatis akan melakukan pengurangan sanksi dari hasil putusan sidang kode etik pada Kamis pekan lalu, atau bisa saja juga akan dilakukan pembebasan penjatuhan sanksi dari hasil sidang putusan kode etik pada Kamis pekan lalu. Nah, kemudian berkaitan dengan hal ini, dari hasil putusan sidang ini nanti akan berjalan prosesnya selama 21 hari ke depan, di mana dalam 21 hari ini nanti akan prosesnya dari tim SDM Polri ini akan memberikan surat pengesahan kepada Kapolri terkait sanksi administrasinya, seperti itu Juno dan juga saudara. Nah, dari hasil keputusan banding ini seperti yang sudah disebutkan oleh Irjen Dedi Prasetyo, ini bersifat final dan mengikat, maka Verdi Sambo tidak mendapatkan fasilitas PK atau peninjauan kembali. Mengapa? Karena ini sudah tertulis dalam pasal 83 Perpol 7 tahun 2022 yang menyebutkan
peninjauan kembali atau PK ini hanya diajukan oleh Kapolri. Juno. Baik, terima kasih rekan Gracia Adur atas laporan lengkap Anda dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta.